Ivan Sokolov adalah Grandmaster Belanda kelahiran Bosnia yang juga adalah pelatih catur terkenal dan telah menulis banyak buku mengenai teori catur. Dia seangkatan dengan Viswanathan Anand. Tercatat dia pernah melatih Jordan van Foreest dan juga Alireza Firouzja. Sokolov percaya bahwa Alireza memiliki potensi untuk menjadi juara dunia. Berikut ini adalah game yang dimainkan oleh Sokolov melawan mantan muridnya Jordan van Foreest di Hogeveen, Belanda 2016. Tapi sebelum itu perlu saya informasikan, besok akan berlangsung turnamen University of Salamanca Masters yang diikuti oleh 8 pecatur, diantaranya mantan juara dunia Vasilin Topalov, lalu Alexei Shirov dan David Anton Giharo. Jadi saya sepertinya akan mereview turnamen tersebut. Sebelum dimulainya turnamen Elite Opera Euro Rapid. Kembali ke game antara Sokolov dan Jordan van Foreest. Di sini Sokolov sebagai putih. C4 dimainkan, English opening. Tapi bisa dengan mudah berubah menjadi pembukaan yang lain. Kuda F6, kuda C3, dan G6. King's Indian setup. Sudah jelas hitam ingin memasuki salah satu dari King's Indian atau Grunfeld Defense. E4 mencegah terjadinya Grunfeld Defense, maka D6 King's Indian Defense, D4, dan lalu gajah G7. Kalau Anda adalah pemain yang selalu memulai permainan dengan pion menteri, Anda pasti akan sering berhadapan dengan King's Indian. Dan saya ingat Grandmaster Simon Williams membuat DVD catur, kalau tidak salah berjudul Sokolov's Way, yang membahas sistem yang digunakan Sokolov dalam game ini untuk melawan King's Indian Defense. Dan mari kita lihat bagaimana dia menjinakkan King's Indian milik Jordan van Foreest. Dari titik ini Sokolov merancang sistemnya dengan pertama-tama meletakkan gajah terang di E2. Tujuannya adalah untuk mengamankan peta G4 bagi ekspansi pion G. Sesudah van Foreest rokade, Sokolov menaruh gajah gelap di E3. Dan kedua gajah sangat kuat menekan sayap raja. E5 dan D5. Langkah ini dimaksudkan untuk membuat sulit pengembangan perwira sayap menteri hitam. Kuda A6. Dan di sini Sokolov mulai menyerang G4, C6, dan G5. Kuda mundur, lalu H4, F5. Patut diingat, saat putih melangkah F5 kita harus memakan N pasang. Dan sesudah kuda makan pion, H5 dimainkan. Jika kuda makan pion, gajah makan, pion makan, menteri makan pion, dan van Foreest akan mengalami kekalahan. Karena itu, menteri A5 dimainkan, berusaha melakukan serangan balik, dan pion makan pion, mengizinkan kuda makan pion, menyerang kuda, pion makan pion skak, raja H8. Van Foreest dengan cerdik menggunakan pion lawan sebagai perisai melindungi raja, tapi ini tidak akan lama. Permainan berlanjut dengan kuda F3. Kuda makan, pion makan, lalu pion C makan D5. Raja menghindar ke F1 dan gajah F5. Kuda ke H4 menyerang gajah. Kalau gajah mundur, maka kuda G6 skakmat. Maka gajah harus bertahan di diagonal B17. Di sini pion D makan C4 dimainkan dan gajah makan. Sesudah itu benteng A C8 menyerang gajah. Gajah E6 mengancam eliminasi gajah yang akan diikuti oleh skakmat. Kalau misalnya di sini gajah makan, maka kuda skakmat.
Jadi seperti yang saya katakan tadi, gajah harus tetap bertahan di diagonal A17. Di sini gajah E4. Dan menteri ke G4 kembali mengancam eliminasi gajah yang akan diikuti skakmat kuda. Gajah D3 skak, raja G1, dan benteng E8. Gajah F5 kembali mengancam skakmat, jadi gajah makan gajah. Dan menteri makan. Untuk kesekian kalinya mengancam skakmat. Benteng F6 dan gajah G5. Benteng E6, kuda ke G6 skak. Benteng makan, menteri makan, menyerang benteng, dan juga mengancam untuk memberikan serangan terhadap gajah. Jadi benteng F8 dimainkan, dan gajah E7 kembali menyerang benteng. Dan pada posisi ini dalam keadaan tertekan, Van Foreest memakan pion, tetapi kemudian dia langsung menyerah, sebab dia melihat setelah giliran putih melangkah, Sokolov akan memakan gajah, skak, dan sesudah raja makan, pion akan promosi menjadi menteri. So, demikianlah video ini dan kita akan berjumpa besok dalam turnamen University of Salamanca Masters. See you when I see you.